Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, jamaah hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dan bermuajahah kembali di majelis ilmu yang semoga kita berharap menjadi amal soleh kita kelak yang menghantarkan kita untuk bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu masih melanjutkan dari pembahasan kitab hadis Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan hadis yang ke-16, yaitu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap muslim itu tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk mengumbar emosinya. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam babul adab dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada beberapa pengajian yang lalu sudah saya sampaikan manakib. Manakib itu adalah sejarah hidup. Dia mangkobah kisah-kisah indah yang diceritakan di dalam sejarah terkait dengan manusia-manusia utama yang dipilih oleh Allah untuk memiliki keistimewaan yang bisa diceritakan kepada umat ini sepanjang masa. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi ini, seperti saya jelaskan pada pengajian yang lalu, itu disepakati oleh banyak ulama. Nama beliau adalah Abdurrahman, ya, nama beliau adalah Abdurrahman. Ini berasal dari Yaman. Beliau masuk Islamnya itu sudah terakhir, masa-masa akhir bersama Rasulullah, hanya kira-kira 2 tahun 8 bulan hidup bersama dengan Rasulullah. Tetapi Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi ini disepakati oleh para ulama sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Itu disebutkan misalnya di dalam musnad seorang alim besar yang berasal dari Andalusia, Imam Baqi bin Makhlad, itu menghitung hadis beliau itu ada sekitar 5.374 hadis. Ini berlipat-lipat daripada sahabat Nabi yang terkenal, misalnya Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibni Umar. Sayyidina Abu Hurairah ini hadisnya, riwayatnya itu jauh melampaui mereka. Padahal bergaul dengan Rasulullah itu baru 2 tahun 7 bulan. Ini kadang-kadang bapak-bapak menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam, yang kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin ada orang yang bergaul dengan Nabi hanya 2 tahun 8 bulan. Bandingkan misalnya
dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau itu dengan Rasulullah bahkan sebelum Nabi itu menjadi siapa itu? Rasulullah. Masa-masa di Mekah itu ada 12 tahun sekian bulan, hampir 13 tahun. Kemudian Nabi di Madinah hampir 10 tahun. Artinya seorang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu bergaul dengan Rasulullah itu di masa kenabiannya hampir 23 tahun. Sementara sahabat Abu Hurairah itu bergaul dengan Rasulullah ketika beliau datang dari Yaman ke Madinah setelah perang Khaybar, itu disepakati oleh para ulama tidak sampai 3 tahun. Bagaimana orang yang 2 tahun 8 bulan itu bisa mendapatkan pengetahuan tentang hadis lebih banyak daripada sahabat-sahabat Nabi yang relatif lebih panjang masa perkenalan dan kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam hadis diriwayatkan asbabnya itu menjadi 2. Yang pertama adalah aspek lahiriahnya. Nanti orang hidup itu ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah. Di sana ada usaha, di sisi yang lain ada doa. Usaha dan doa kalau kemudian bertemu dengan ridha Allah, maka akan mendatangkan yang namanya keberkahan. Al-barakah itu kalau kualitas sesuatu itu melebihi kuantitasnya. Kalau Bapak punya uang 10 juta tapi merasa tidak cukup, sementara ada orang lain yang punya uang hanya 2 juta tapi dia bisa bahagia dan merasa cukup, itu tandanya yang 2 juta mendatangkan keberkahan, yang 10 juta tidak mendatangkan keberkahan. Kalau Bapak semalam tidur di atas kasur yang empuk, kamar yang bagus, tetapi boleh jadi sulit tidur dan tidak tenang, itu karena boleh jadi harta yang dimiliki itu tidak berkah. Tetapi orang yang tidur di tempat yang tidak layak tidur, tapi dia bisa tidur pulas dan merasa mendapatkan karunia Allah, bersyukur dan punya sifat qanaah, nerimo, itu tandanya yang dimiliki itu berkah. Sayyidina Abu Hurairah itu melakukan usaha yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu bersama Nabi. Beliau itu disepakati oleh semua ahli sejarah, yaduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu madaro. Selalu kata orang Jawa itu ngintil. Apa ngintil itu? Kemana Rasulullah pergi, itu sahabat Abu Hurairah itu ada. Apa buktinya? Buktinya itu kalau orang membaca buku hadis, kitab hadis, yang kitab hadis ini diberi tema, judul, merek depannya itu namanya musnad. Orang itu mengarang hadis, Bapak, itu tentu dengan metode yang berbeda-beda. Ada Bapak baca kitab hadis, tetapi kita melihat bahwa sasaran utamanya itu adalah fikih. Coba Bapak misalnya karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ahli hadis terkemuka bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengarang kitab Fathul Bari, sarah terbesar dari Sahih Bukhari, itu punya kitab hadis lain namanya Bulughul Maram. Kalau kita buka kitab hadis Bulughul Maram, maka kita melihat buku hadis ini disusun sesuai dengan tema fikihnya. Bapak buka Bulughul Maram, itu yang pertama kali mesti Kitabut Toharoh. Kitab yang berbicara tentang apa itu? Toharoh. Di situ ada macam-macam air sebagai sarana untuk melakukan bersuci, wudhu dan mandi. Nanti dilanjutkan ada bab wudhu, ada bab tayamum, ada bab misalnya istinja, itu namanya. Kemudian bab sholat, nanti bab puasa, bab zakat dan seterusnya. Itu beliau mengarang hadis, tetapi dengan tema apa itu? Fikih.
Ada misalnya Al-Imam Nawawi, ya, itu mengarang kitab hadis juga yang terkenal, namanya Riyadhus Shalihin. Tetapi kebanyakan temanya adalah kesalehan individu dan kesalehan sosial. Bicara tentang ikhlas, bicara tentang ar-roja, hidup itu harus optimis, bicara antara hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan antara bapak, anak, kakek, cucu, dan sebagainya. Beliau menulis hadis, tapi temanya adalah tema sosial kemasyarakatan yang didapatkan dalam keseharian seorang muslim. Nanti bapak-bapak, ya tentu tidak saya urai semuanya, ada buku hadis yang judulnya itu musnad. Ini unik. Kalau kita baca Sahih Bukhari, itu babnya tematis, Pak. Ada bab tentang ikhlas, ada bab tentang iman, ada bab tentang misalnya tema sholat, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat id, puasa, ada puasa Ramadan, ada puasa Senin Kamis, An-Nawafil. Tapi ada kitab musnad, itu babnya bukan bab tema, Pak. Tapi babnya adalah perawinya dari sahabat Rasulullah. Jadi beliau urutkan misalnya musnad Imam Ahmad, itu babnya, tidak ada bab sholat, tidak ada bab zakat. Yang ada babu Abi Bakrin, bab Abu Bakar. Apa bab Abu Bakar? Ini semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar dikumpulin jadi satu bab tanpa melihat tema fikihnya, tanpa melihat tema sosialnya. Pokoknya semua hadis yang rawinya dari sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar ditulis babu Abi Bakrin. Yang dari Sayyidina Umar ditulis babu Umar, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, pembuktian bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu ngintil ikut sama Nabi, yaduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu madara. Kalau orang melihat kitab musnad, misalnya ada sahabat A meriwayatkan hadis dari Rasulullah banyak, bisa jadi 100 misalnya. Tapi yang 100 ini biasanya semuanya terkait dengan masjid dan sholat. Maka saya bisa menyimpulkan ini sahabat yang sering ketemu dengan Rasulullah di masjid. Kalau nanti meriwayatkan detail perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq misalnya, ini kita dapat riwayat, oh berarti sahabat ini rajin ikut perang bersama siapa? Rasulullah. Kalau dia banyak bertanya tentang puasa, maka kita simpulkan sahabat ini pencinta ibadah puasa. Nah, tetapi Sayyidina Abu Hurairah itu ibaratnya kata orang Betawi payu gada. Apa yang lu mau, gua ada. Semua tema-tema itu Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis. Hadis tentang sholat banyak yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Berarti setiap Nabi ke masjid, Sayyidina Abu Hurairah ada. Ada bab di dalam fikih namanya al-muzara'ah. Muzara'ah itu tentang bercocok tanam. Itu Sayyidina Abu Hurairah misalnya meriwayatkan hadis. Berarti waktu Nabi ke perkebunan, Nabi ke sawah, Sayyidina Abu Hurairah apa ini? Ikut. Ya, nah ini yang menunjukkan di pasar ada, di peperangan ada, terkait orang sakit ada, orang kaya ada, bicara kurma ada, bicara sumur ada, semuanya ada. Ini menunjukkan kalau sahabat Abu Hurairah itu selalu bersama dengan siapa ini? Rasulullah. Maka bapak-bapak, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Walaupun beliau ta'akhkhara islamuhu, keislaman Sayyidina Abu Hurairah itu tidak secepat keislamannya Sayyidina Abu Bakar. Kebersamaan Sayyidina Abu Hurairah dengan Rasulullah itu tidak selama dengan kebersamaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kata Sayyidina Abu Hurairah, ilmu yang dimiliki oleh orang yang lebih dulu dari saya 20 tahun. Ini kalau bisa dibayangkan Pak, dalam sekolah formal 20 tahun itu udah sarjana apa? Misalnya
PAUD-nya 2 tahun, TK-nya 2 tahun, SD-nya 6 tahun tuh 10 tahun, Mbak. Kemudian pendidikan menengah misalnya SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Itu berarti 16 tahun. Tambah S1 4 tahun. Bagaimana mungkin anak yang belum masuk PAUD itu kemudian beradu ilmu dengan orang yang sudah sarjana S1? Tentu orang akan mengatakan, ya enggak mungkin lah saya mengejar dia. Sudah terlalu jauh jarak yang harus saya tempuh. Tetapi Sayyidina Abu Hurairah mengajarkan kepada kita bahwa jarak yang jauh, sesuatu yang rasanya mustahil, itu bisa diraih dengan kesungguhan yang luar biasa. Di mana caranya? Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya sampai di Madinah, saya melihat penduduk asli Madinah, ini orang yang namanya Al-Ansor, itu sibuk di kebun-kebun. Karena mereka penduduk asli, putra daerah. Sementara Al-Muhajirun yang hijrah dari Mekah ini, rata-rata adalah mantan pedagang di Mekah. Rihlatas syita'i wassaif. Quraisy itu meramaikan Ka'bah itu dengan perdagangan. Maka begitu pindah ke Madinah, mereka menguasai apa ini? Pasar-pasar. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya ini nggak punya dua-duanya. Saya nggak punya tanah di Madinah. Saya juga nggak punya apa ini? Toko di Tanah Abang. Kata Sayyidina Abu Hurairah. Lalu gimana? Nah, ini Pak. Orang itu berhak untuk memilih pilihan hidupnya. Selama pilihan hidup itu dijalani secara ikhlas, itu tidak ada yang salah, tetapi tidak semua orang bisa meniru. Sayyidina Abu Hurairah ini kalau dalam terminologi sufi, itu namanya at-tajrid. Orang itu dalam hidup, ini ada orang yang makomnya namanya al-asbab. Kalau mau kaya, bekerja. Kalau mau sehat, ya bersih. Kalau mau pintar, ya belajar. Itu namanya orang yang makomnya itu al-asbab. Ada orang yang makomnya itu at-tajrid. Dia tidak bekerja, tetapi dia bisa makan. Dari mana makannya? Ini yang banyak orang yang mau niru ndak kerjanya, tapi kepengen apa ini? Makannya. Ada orang yang Allah ciptakan, hati mereka itu memang diciptakan li khidmatil ilmi wal ulama. Cintanya sama ulama. Dia dengar hadis itu kenyang. Kalau kita kan enggak. Dengar hadis, tapi ada tukang sate lewat, hidung kita tajam betul radarnya ini. Oh, ini sate Madura. Oh, ini sate Padang. Ada yang begitu. Ada orang yang ketika tenggelam dalam ilmu, seperti pengarang kitab Al-Arba'in ini Imam Nawawi, itu disepakati oleh ulama tidak menikah. Bukan karena beliau mengharamkan atau sok suci kata orang, enggak. Tapi jalan hidupnya seperti itu, tenggelam dalam kecintaannya kepada apa ini? Ilmu. Itu kan tabiat semua manusia. Kita misalnya, berapa banyak di antara kita, atau saya lah misalnya, kalau lagi asik nonton TV, tahu-tahu ada azan, itu tangannya bergerak ngambil remote. Bukan TV-nya dimatikan, pindah channel. Siapa tahu ada yang belum azan. Kita untuk dengar azan, tidak sabar Pak. Berapa banyak dari kita itu begitu asik nonton bola, tahu-tahu azan, itu mulutnya kadang-kadang ngomong, ya pakai azan lagi, lihat nih. Ya, itu menunjukkan orang itu berbeda-beda Allah ciptakan. Ada orang yang bisa tenggelam dalam kecintaannya membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, itu diriwayatkan kalau sudah sholat itu lupa, Pak. Lupa segala-galanya karena dia sedang asik bermunajat dengan Allah. Imam Syafi'i misalnya dalam Ramadan itu luar biasa, Pak. Menghatamkan Quran itu dibaca secara berurutan, bergantian dalam setiap waktu sholat, mulai dari subuh Ramadan, ya, mulai dari tarawih malam pertama, kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hatam, Pak. Nanti di luar sholat beliau setiap 3 hari hatam. Kita Masya Allah, ya, satu Ramadan sekali hatam itu prestasi yang luar biasa. Ini kalau satu sholat hatam berarti dalam Ramadan itu hampir 29 kali hatam, Pak, dari sholat. Dari setiap bacaannya 3 hari hatam berarti 10 kali tambah 29, 39 kali hatam Quran. Kalau orang bertanya gimana, ya saya juga nggak tahu.
Tapi sejarah mencatat itu berarti itu tidak dusta dan tidak bohong. Nah, ini ada orang makomnya beda-beda. Ada makom asbab, dia harus belajar. Nah, ada orang yang makomnya apa ini? Tajrid. Keikhlasan Sayyidina Abu Hurairah. Kata, saya mau ke pasar enggak punya toko. Saya mau ke kebun, enggak punya apa ini? Kebun. Lalu kata Abu Hurairah, mengapa? Saya tidak memilih jalan yang seolah-olah kata Sayyidina Abu Hurairah tanpa memastikan Allah menggiring saya ke sana. Jadi kalau bapak nih misalnya, ya jangan sampai juga. Misalnya rezekinya seret Pak, nanya sama istrinya, masak nggak pagi ini sarapan? Oh enggak, niru Nabi. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Dia akan selalu melihat keindahan kepada takdir yang Allah berikan kepadanya. Ketika istrinya tidak punya uang karena bapak tidak punya uang untuk memberi uang belanja, dia kemudian tidak memaki-maki, tidak kemudian kecewa dengan Allah ya Arhamar Rahimin. Dia tahu, oh rupanya Allah menggiring saya untuk puasa. Sudah lama saya tidak puasa Senin Kemis, puasa dia. Sudah puasa Senin Kemis, rezekinya masih nggak lancar Pak. Nah, itu sama Allah disuruh puasa Daud Pak. Sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Itu selalu Pak. Ketika sakit kemudian bisa berdoa, dia akan memandang Allah itu adalah Tuhan yang maha indah. Oh iya ya, sudah lama saya tidak sholat tahajud. Sudah lama saya tidak menangis, mengakui kelemahan saya di hadapan Allah. Dan kebutuhan saya akan Rabbul Alamin. Saya dikasih sakit untuk menyadarkan bahwa kamu tidak ada apa-apanya kalau berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Abu Hurairah itu mewakafkan dirinya untuk apa ini? Untuk ilmu. Kemana saja Nabi pergi, beliau ikut. Tinggal di tempat yang disepakati oleh ahli sejarah, namanya As-Suffah. Kalau Bapak bisa ziarah, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Masjid Madinah, itu di belakang rumah Nabi, di dekat makam sekarang itu, ada tempat yang ditinggikan. Itulah tempatnya ahli Suffah. Sahabat-sahabat Nabi yang fuqara wal masakin. Sayyidina Abu Hurairah itu bukan memilih miskin Pak, tetapi memilih jalan ilmu. Dan dia tahu, kalau saya pergi kemana-mana, buka toko, pasti bangkrut Pak. Kenapa? Sedikit-sedikit tutup. Kemana ini yang jaga? Oh ikut Nabi ngaji ke sana. Orang lain, ya lama-lama kata orang nggak usah belanja ke situ, paling tutup dia. Maka beliau menyadari, oh iya ya sudahlah. Ini jalan hidup yang Allah bentangkan kepada saya. Di sana ada kesabaran. Nggak makan berhari-hari. Kalau Nabi makan itu Bapak, pernah Nabi itu menunjukkan mukjizat hissiyah. Nabi ini kan jarang-jarang ngasih mukjizat kayak mukjizat Nabi dulu. Kalau Nabi dulu, Nabi Musa tongkat jadi ular misalnya, itu sering. Kalau Rasulullah itu, mukjizatnya kan ada pada Quran yang terbesar. Tetapi satu ketika, Sayyidina Abu Hurairah itu pernah melihat. Jadi Abu Hurairah itu di masjid Pak. Laparnya luar biasa itu. Sudah berhari-hari itu, enggak makan, cuma minum. Maka beliau itu berpikiran nakal dalam tanda kutip. Saya mau tanya agama sama Sayyidina Abu Bakar. Saya mau tanya yang lama, yang detail. Siapa tahu nanti kata Sayyidina Abu Bakar, nggak enak ngomong di masjid. Ayo ikut saya ke rumah. Ada kopi susu, ada nasi uduk misalnya. Dia berharap diajak sama Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya untuk dapat makanan. Ternyata enggak. Dia tanya di masjid, dibayar semuanya, dijawab semuanya di masjid. Lihat Sayyidina Umar. Dia pikir mungkin rezeki saya di rumahnya Umar ibnul Khattab sama Pak. Maka Rasulullah itu ngelihat, paham Nabi itu bil mukminin raufun rahim. Ini kayaknya nanya ini cuma wasilah. Tujuan utamanya supaya dapat sarapan apa ini pagi. Kata Nabi kasihan ini tidak dapat diajak sama Nabi. Ayo Abu Hurairah ke rumah saya. Untuk apa ya Rasulullah? Ya kita makan sama-sama. Saya Abu Hurairah, saya juga sudah lama nih tidak makan. Maka kata sahabat Abu Hurairah, ya senang sekali beliau. Diajak. Sampai di rumah, Nabi tanya sama istri beliau, sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tanya, ada makanan enggak di rumah? Enggak ada Rasulullah. Kecuali susu 1 mangkok. Susu 1 mangkok. Ya sudah kata Nabi. Dikeluarkan susu itu, dibawa ke ruang tamu misalnya kalau sekarang. Sayyidina Abu Hurairah itu udah alhamdulillah lumayan lah. Dapat susu 1 mangkok. Sebelum diserahkan Nabi bilang, Abu Hurairah, temanmu ahli suffah itu yang di samping rumah ini, mereka sudah makan. Belum ya Rasul. Ajak ke sini semua.
Itu hatinya shock Pak. Don. Kata Abu Hurairah, ya Allah, lapar lagi. Ya kan? Susu cuma semangkok, disuruh manggil teman-temannya yang 1 batalion, Pak. Ini kayak apa nanti nasibnya? Maka ya, tapi kan kalau sama Nabi itu sami'na wa ata'na, keyakinan sahabat bahwa Nabi itu tidak akan pernah membuat umatnya kebelangsak, itu husnudzonnya kuat. Kalau kita kan enggak yakin. Nah, ini pokoknya perintah Nabi pasti baik, dipanggil teman-temannya. Masya Allah, orang-orang lapar Pak. Orang-orang haus, minumnya itu susu, kata pokoknya minum sampai kenyang. Kata Abu Hurairah, bagaimana sampai kenyang? Wong 1 mangkok dibagi semasjid ini, gimana caranya? Tapi kata Nabi, kalian minum sesuai dengan keinginan kalian. Minum Pak. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ajib itu. Setiap diminum, itu susunya ada lagi. Karena ya kan manusia biasa akan mengatakan dari mana? Tapi Rasulullah mungkin sudah order GoFood dari surga. Pipanya itu nyambung secara gaib. Nah, ini Sayyidina Abu Hurairah ngelihat itu. Itu menunjukkan Bapak, bahwa pilihan hidup itu kalau dijalani dengan tulus, itu tidak apa-apa. Orang meninggalkan pekerjaannya. Kalau kemudian niatnya berkhidmat kepada ilmu, asal hatinya itu tulus Pak. Kita kan enggak. Sholat kadang-kadang enggak tulus itu. Yang sholat gua, yang puasa gua, yang kaya tetangga. Lihat nih. Itu namanya enggak tulus. Abu Hurairah itu yang pertama, sebab lahiriahnya. Beliau itu maksimal sekali bersama dengan Rasulullah. Sehingga hadisnya banyak. Yang kedua, ini berkah. Berkahnya guru. Ini penting banget. Anak sekarang itu, belajar itu cuma belajar lahiriahnya aja. Baca buku, ngapalin. Tapi lupa Pak, berkhidmat dan tunduk kepada guru sebagai bagian dari sunnah, tradisi yang diwariskan oleh para ulama. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud bisa alim kayak gitu. Itu kemana-mana bawa sendalnya Nabi. Begitu Nabi masuk masjid, sendalnya dirapiin. Itu khidmat. Ngambilkan air. Itu berkhidmat kepada guru. Maka Sayyidina Abu Hurairah itu lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ini berusaha betul ya Rasulullah. Setiap engkau mengucapkan apapun, saya berharap saya bisa ingat. Tapi kan saya tetap manusia ya Rasulullah. Hafidtu fanasitu. Saya hafal, kemudian saya akan apa ini? Lupa. Rasulullah tuh ngelihat Pak, kesungguhan muridnya ini. Ini orang luar biasa. Saya kemana-mana ikut. Maka kata Rasulullah, ubsut rida'aka. Beliau itu pakai rida, sorban. Ya, sorban itu tidak harus sorban kayak orang sekarang. Bisa jadi juga baju kayak kain ihram itu yang dilipat-lipat. Karena masa lalu Nabi itu, masa ketika Nabi bersama Sayyidina Abu Hurairah, itu belum pada masa di mana orang muslim itu banyak yang kaya. Bapak bisa bayangin dulu Sayyidina Jabir misalnya, itu ada dalam Sahih Bukhari, itu mengikatkan kain untuk sholat itu diikat di leher Pak, supaya tidak jatuh gitu loh. Nah, itu betapa sederhananya. Jadi Bapak bisa bayangkan, itu kain dilipat-lipat sampai di leher, diselipkan ke sini, ya ala-atiqihi itu supaya tidak jatuh, supaya auratnya itu otomatis selalu tertutup ketika berdiri dan ketika duduk. Itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah fuqara. Mereka itu miskin yang tidak mudah untuk memiliki apa ini baju. Maka rida itu bisa diartikan sorban, bisa diartikan jubah yang agak lebar. Kata Nabi, ubsut rida'aka. Maka didoakan oleh Rasulullah. Air ludah Rasulullah yang tertumpah pada ridanya itu kemudian dalam Sahih Muslim itu disuruh dekapkan ke dada Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah kasih jaminan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah, mulai sekarang ikhfat. Kamu hafalkan apa yang keluar dari mulut saya, fama nasita. Kamu tidak akan apa ini lupa seumur hidup. Itu yang menjadikan Sayyidina Abu Hurairah dalam Musnad Baqi bin Makhlad itu meriwayatkan 5.374 hadis musnad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar mengingatkan kita betapa agungnya para sahabat, betapa mereka terpilih untuk menjadi sahabat Rasulullah karena mereka memang adalah orang-orang yang istimewa, yang kalau kita berkaca rasanya sulit bagi kita. Jangan untuk meniru mereka, bahkan 1/10 dari hidup mereka itu rasanya sulit untuk kita ikuti. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan. Abu Hurairah lagi bersama dengan siapa ini? Nabi. Tiba-tiba anna rajulan, ada seorang laki-laki
Laki-laki ini qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah. Ini dalam Sahih Bukhari tidak diriwayatkan siapa laki-laki ini. Tapi kalau membaca kitab hadis lain, misalnya Mu'jamnya Imam At-Tabrani, hadisnya riwayatnya disebutkan tidak anna rajulan, tetapi sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda itu lakop kayak Abu Hurairah, kunyah. Ya, nama beliau itu diriwayatkan, ada yang mengatakan namanya Uwaimir bin Amir, ada yang bilang Uwaimir bin Zaid, ada yang bilang Uwaimir bin Abdullah. Ini sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyah Abu Darda. Ini orang yang soleh, Pak. Abu Darda itu bukan orang yang kaya. Ini Bapak kalau lihat bagaimana ketulusan sahabat Nabi itu luar biasa. Abu Darda itu punya kebun, Pak. Sedikit banget di Madinah. Satu ketiga ada anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu yang ayahnya wafat di perang Uhud karena bela Nabi. Kemudian mereka bisa jadi lapar. Itu ngambil kurma orang, Pak. Jadi Madinah itu ada kebun kurma. Ya, pohonnya itu menjorok ke jalanan. Ada kurma, Pak. Jatuh, diambil sama anak yatim nih. Yang punya pelitnya luar biasa. Maki-maki anak-anak itu. Rasulullah itu terenyuh, ya Allah. Bapak mereka ini, itu kan mati syahid di perang Uhud itu karena bela saya. Maka turun ayat Quran itu. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah, nanti hutang ini kata Allah, saya bayar berlipat-lipat. Itu bukan kata Yahudi, Tuhannya orang Islam miskin ternyata. Sampai-sampai pinjam apa ini? Hutangan. Itu kan majas, Pak. Kata Nabi, orang yang berbuat baik di dunia, seolah-olah saya punya hutang, kata Nabi. Karena kebaikannya, nanti saya bayarnya itu berlipat-lipat. Dengar kayak gitu, Sayyidina Abu Darda tuh lari, Pak, ke rumahnya. Anak istrinya itu sedang bersandar di pohon kurma. Pohon kurmanya itu dalam banyak riwayat, ada yang mengatakan ya cuma satu-satunya itu. Kecil gitu, kebunnya kecil. Apa kata Sayyidina? Ya Ummat Darda, ukhruji, keluar kita. Pohon ini saya mau wakafkan kepada Rasulullah. Supaya nanti buahnya itu bisa dimakan oleh fuqara'il muslimin. Padahal beliau juga orang yang yang fakir. Tapi beliau kaya hatinya. Pohon kurma, Pak, yang sedikit harta yang satu-satunya mungkin itu diserahkan sama Rasulullah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Asal hatinya tulus. Nah, kita ini kadang-kadang sedekahnya niru, Pak, tapi hatinya nggak niru. Sahabat Abu Bakar itu waktu perang di Jordania itu, yang perang Tabuk, itu Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Perang Tabuk itu, perang yang luar biasa jauh, 800 kilo dari Madinah. Itu pertama kali Rasulullah berhadap-hadapan dengan imperium terbesar masa itu Romawi. Maka Nabi ketika mau ekspansi ke Tabuk itu butuh biaya yang luar biasa. Dalam riwayat tuh, Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa, Pak. Menyerahkan semua hartanya. Maka orang tua di Madinah dulu itu, kalau lagi ziarah ke makam Rasulullah, kan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Rasulullah, selesailah dengan salam, sholawat kepada Nabi. Begitu menyebut Abu Bakar, itu orang-orang tua Madinah dulu itu, era 90-an, itu saya dapat salamnya itu unik. Orang-orang Madinah itu ngomong begini, Assalamualaikum ya Abu Bakrin As-Siddiq. Salam keselamatan kepadamu wahai Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah. Ya, semoga keselamatan kepada engkau yang menggantikan peran siapa ini? Rasulullah sebagai khalifah. Ditambahin, Pak. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Ya man anfaqa malahu kullahu. Wahai orang yang pernah bersedekah semua hartanya. Bapak boleh nggak niru? Jangan. Jangan, Pak. Kenapa? Karena Bapak kita nggak bisa hati kita sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalaupun kita sama, istri kita belum tentu, Pak. Anak-anak kita belum tentu. Dibawa semua hartanya. Rasulullah kaget. Kata Rasul, apa-apaan ini ya Abu Bakrin? Ini apa Abu Bakar? Bima anfakta. Kamu mau infak dengan apa? Anfaktu ya Rasulullah. Bima likulihi. Semua harta saya bawa ini Rasulullah.
Ya, ada ATM, ada sertifikat, semuanya Nabi, tidak ada yang tersisa. Semuanya untuk Nabi. Nabi tanya, wa ma abqaita li ahlika? Loh, yang kamu sisakan buat anak istrimu itu apa? Abqaitu lahum. Saya sisakan kepada mereka keyakinan Allah yang Maha Kaya Ar-Razzaq, dan saya sisakan kepada mereka kecintaan kepada saya dan kepada Nabi dan kepada keluarga Rasulullah. Itu luar biasa. Kita ini infak itu niatnya macam-macam. Ada niatnya mau jadi ketua masjid, bisa jadi. Ada niatnya mau jadi anggota DPR. Ada niatnya mancing Allah. Ini ada orang sedekah mancing Allah. Saya kepengen ini punya mobil baru, dicek harganya 500 juta. Saya mau infak 50 juta. Kan Allah berjanji setiap kebaikan itu dibayar oleh Allah 10 kali lipat. Bapak cukup mancing ikan. Nggak usah mancing-mancing Allah. Allah itu kata guru saya, yu'amalu bil yakin. Interaksi kita dengan Allah itu dengan keyakinan. Tidak boleh ditajrubah, coba-coba. Banyak orang yang coba-coba. Kalau miskin coba-coba sholat duha. Nanti kalau nggak kaya-kaya berhenti duhanya. Ada orang kepengen naik jabatan, coba-coba sholat tahajud. Allah itu yu'amalu bil yakin. Dengan keyakinan kita. Wala yu'amal, nggak boleh. Allah itu bitajrubah. Itu dulu ada orang soleh, Pak. Orang soleh itu doanya terkenal mustajab, terkenal disayang sama Allah. Satu ketika ada orang fasik gitu, bilang, kamu kan dicintai sama Allah. Allah kan menjamin semua orang yang dicintai, yang soleh itu dijaga sama Allah. Oh iya, benar, saya yakin itu. Kalau gitu, kenapa kamu nggak lompat aja di atas gunung untuk membuktikan Allah itu cinta kamu apa enggak? Apa kata orang tadi? Allah itu yu'amalu bil yakin. La yu'amalu bitajrubah. Jangan coba-coba Allah. Allah itu berhak bertanya kepada saya. Tapi saya tidak pernah berhak untuk mempertanyakan siapa itu Allah. Ini adalah gambaran ya, sekilas tentang apa ini? Abu Darda. Jadi disuruh keluar. Itu harta satu-satunya diinfakkan, Pak. Diwakafkan untuk Rasulullah. Ini dalam Mu'jam At-Tabrani. Yang bertanya ini adalah sahabat Abu Darda. Di dalam musnad Imam Ahmad bin Hambal, rojulan laki-laki ini diriwayatkan namanya Jariyah bin Qudamah. Ini paman dari sahabat Nabi yang terkenal Al-Ahnaf bin Qais. Nanti kapan-kapan kita ceritakan manakibnya, takut tidak keburu baca hadisnya. Jadi dua orang ini bisa jadi dua-duanya bertanya, bisa jadi dua-duanya mempertanyakan pertanyaan yang sama, tetapi di lain waktu dan di lain apa ini? Tempat. Bertanya mereka, ausini ya Rasulullah. Nabi, tolong berwasiat. Wasiat itu artinya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya majami'il khair. Ya, puncak kebaikan Nabi. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Darda bilang, wa aqlil alayya. Nabi, saya minta wasiat, nasihati saya, beri saya petunjuk, wa aqlil alayya. Tapi tolong Rasulullah, wasiatnya jangan panjang-panjang. Nanti saya lupa. Makanya Bapak, khutbah Jumat itu nasihatnya juga jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kebanyakan, itu nanti banyak yang apa itu? Yang lupa. Wa aqlil alayya. Nabi tolong wasiatnya itu singkat, supaya saya bisa ingat, tidak lupa-lupa. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kata sahabat tadi, wah dia kan punya persepsi dan prediksi, Pak. Nasihat wasiat dari Nabi, kayak kita kan, wasiatnya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikasih dia membayangkan nasihat itu cukup apa ini? Cukup panjang lah. Tiba-tiba Nabi latakdob. Ya kalau cuma latakdob saya ingat. Ausini. Coba kasih lagi saya wasiat. Dia membayangkan habis latakdob sholat misalnya. Habis latakdob puasa misalnya. Dia ulangi berkali-kali. Maka kemudian kata Nabi sama Pak. Latakdob. Apalagi ya Rasulullah. Latakdob. Apalagi ya Rasulullah. Latakdob. Itu yang kemudian di dalam Sahih Bukhari itu dikatakan farad dada. Nabi itu mengulang miroron berkali-kali. Diulangi. Ini menunjukkan betapa pentingnya la taghdab. Karena Nabi tidak mungkin mengulang perkara
kecuali perkara itu memang penting untuk kita ikuti dan kita jadikan apa ini pedoman dalam hidup. Maka Nabi berulang kali la taghdab, la taghdab, la taghdab. Di sini Bapak-bapak, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini faqihus Syafi'i yang pernah menjadi mufti pada masanya di kota Mekah, tentu di masa lalu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini mengandung dua makna. Makna yang pertama dari kata-kata la taghdab, jangan marah, itu maksudnya adalah Nabi memerintahkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantarkan kita kepada perilaku yang baik. Ini kata beliau, kita diperintahkan untuk akhdul asbab, mengerjakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khuluq, akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu banyak, Pak. Misalnya apa? Di sini misalnya kita kenal al-karam was-sakha, kedermawanan. Orang sering membahas dermawan itu. Kalau ngeluarin uang dari kantong, masukkan ke tromol masjid, itu dermawan. Orang sering melihat, oh ya, ada anak yatim, ada anak fakir miskin misalnya, kemudian tidak punya harta yang cukup, saya kasih, maka saya dianggap apa ini? Dermawan. Dia lupa, Pak. Tidak marah, tidak mencaci maki, tidak merendahkan orang. Itu juga bagian dari kedermawanan. Kita merelakan syahwat, amarah yang begitu bergejolak di dalam hati. Itu kita dermawan betul, Pak. Tidak kita tumpahkan keluar, tapi kita tumpahkan ke dalam hati kita untuk kemudian melahirkan akhlak yang bagus yang namanya sabar. Nah, ini penting banget, Pak. Jadi orang dikatakan la taghdab, orang itu kalau marah, Pak, itu akhlaknya rusak semua. Rusak semua. Berapa banyak kita mendengar orang itu ngomongnya bagus banget. Di mana? Di masjid. Orang itu bagus banget. Kapan? Kalau ngasih mau itu hasanah. Tapi kalau sudah bertetangga, kesenggol sedikit, nah, mohon maaf, kadang-kadang isinya ragunan keluar satu-satu. Ketika berhadapan dengan anak yang dia dambakan untuk dilahirkan oleh istrinya, dibesarkan, anaknya punya salah sedikit, kadang-kadang mohon maaf, Pak, memanggil dengan keluarga, itu sudah diajarkan oleh agama. Iblis itu ketika marah sama Allah, nggak terima. Karena Allah itu menciptakan khalifah yang ada di bumi itu adalah Nabi Adam, manusia. Kata mereka, loh Allah kenapa menciptakan apa ini? Adam dengan anak keturunan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kurang apa? Itu kan dia nggak terima, Pak. Emosi. Begitu emosi, dia melihat logika dia, yang logika itu salah. Kata Nabi, kata si iblis, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Sementara saya itu lebih bagus daripada Adam. Ditanya kan, bagusnya di mana? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya kan dari api, sementara Adam dari apa ini? Dari tanah. Memahami kata iblis, saya itu lebih bagus karena api itu lebih bagus dari tanah. Itu kan logika yang terbalik. Kenapa itu disampaikan? Karena orang ketika marah dan emosi itu akan kehilangan nalarnya, akan kehilangan akal sehatnya. Berapa banyak orang, dan itu akan terjadi sering sekali, yang kemudian menyesal setelah marah mengumbar hawa nafsunya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia lupa bahwa tanah itu kebutuhan semua orang. Sementara api itu tidak dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Kita manusia membutuhkan api, Pak, untuk memasak daging jadi rendang. Tapi yang namanya serigala sama macan itu lebih suka dikasih daging mentah, Pak, daripada dikasih rendang. Berapa banyak kucing itu yang kita kasih daging yang rempahnya luar biasa, dia nggak cium, Pak, dan dia nggak mau.
Tapi kalau rempahnya sudah dicuci dengan air, dikasih ke kucing, baru tahu dia, oh ini daging. Kenapa baunya tadi kayak semur misalnya? Itu menunjukkan bahwa api itu tidak dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Ada kondisi api itu dibutuhkan, tapi ada kondisi api itu tidak dibutuhkan. Sementara tanah itu bukan saja dibutuhkan dalam hidup, dia merupakan asal kehidupan itu sendiri. Ya. Itu yang kemudian dikatakan orang yang mengumbar emosi itu akan kehilangan apa ini? Logika. Jadi bapak-bapak, hadis ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah untuk makarimul akhlak. Itu di dalam banyak sirah, cicit Rasulullah Sayyidina Ali ibn Husain ibn Ali, ini yang disebut di dalam banyak riwayat yang disebut Ali Zainal Abidin. Zain itu hiasan. Al-Abidin itu orang yang ibadah. Jadi seolah-olah beliau ini menjadi lambang permata dari orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena kelakuannya luar biasa, Pak. Disebut as-sajjad. Karena sujudnya itu kayak nggak berhenti-berhenti, Pak. Tapi beliau itu setiap malam infak kemana-mana. Nggak ada yang tahu. Sampai nanti beliau meninggal, orang di Madinah itu kehilangan. Jadi orang miskin dulu di Madinah itu, kalau mau sholat subuh, bangun dari rumahnya itu keluar ke masjid, itu kaget, Pak. Di depannya itu sudah ada bungkusan, Pak. Bukan bansos ini, bungkusan. Karena Sayyidina Ali itu belusukan, tapi tidak bawa wartawan. Jadi belusukan itu bukan barang baru, itu udah tradisi lama. Cuman bid'ahnya itu bawa wartawan, masuk TV, masuk medsos. Beliau itu tiap malam cari fukorok Madinah mana, ditaruh. Tanpa ada orang di Madinah tahu siapa sebenarnya yang setiap malam menaruh bantuan di depan pintu mereka. Tidak ada yang tahu. Sampai kemudian Sayyidina Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin wafat. Tiba-tiba mereka kehilangan sedekah itu. Nanti kemudian dibuktikan oleh orang yang memandikan jenazah beliau. Orang kalau memandikan jenazah tuh, Pak, tidak boleh menceritakan yang buruk-buruk. Tapi yang buruk tapi menjadi kebaikan boleh. Maka orang yang yang mandikan beliau itu bercerita, oh baru paham saya. Ketika saya memandikan beliau, di punggungnya itu ada banyak bekas gesekan. Seperti orang yang suka membawa barang yang berat. Kalau bawa barang berat, Pak, kan bisa jadi gesekan di punggungnya itu ada beset-beset seperti luka. Maka dia oh iya ini orang. Jadi sholatnya luar biasa, tapi sedekahnya luar biasa. Kita tidak bisa tahu kapan beliau membagi sedekah dan kapan beliau sholat tahajud. Ini luar biasa. Nah, di antara keistimewaannya dalam sejarah itu, beliau punya jariyah, budak di masa lalu. Itu tanpa sengaja, kayak orang mau menghidangkan teh. Air panasnya itu tumpah, Pak. Tumpah mengenai jasadnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicit Rasulullah ini. Itu luar biasa, Pak. Begitu pembantunya itu menumpahkan air yang panas, dalam riwayat itu melukai beliau. Ya mungkin kalau sekarang kita luka kayak kena air panas gitu. Itu teriak, Pak. Pembantunya teriak surah Ali Imran. Hebat ya. Budak hafal surah Ali Imran. Kita kiai sering lupa surah Ali Imran. Ketika wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wa uiddat lil muttaqin. Siapa sih al-muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Ini dalam hadis lain Rasulullah ini dalam Sahih Muslim mengatakan, laisa sadid. Orang yang kuat itu bukan bisurati yang pintar gulat, pintar berantem, pintar tinju. Itu laisa bisadid kata Nabi. Wa innamas sadid, orang yang gagah perkasa itu man, setiap orang yumsiku nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya indal ghadab. Maka budak perempuan tadi ngomong wal kadhiminal ghaidha. Ingat loh guru, ya Tuhan, orang yang dipuji itu orang yang menahan marahnya. Maka dia jawab, ya saya tahan marah saya, kata majikannya. Ngomong lagi, wal afina anin nas, dan orang yang memberi maaf kepada semua orang. Anas, semua orang. Laki perempuan tidak membedakan kasta, ras, agama, wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada semua orang. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, laqad afautu, saya maafkan. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin,
dan Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Apa kata beliau? Kamu saya merdekakan. Ya nih, itu luar biasa Pak. Sudah menahan marah, menahan emosi. Budak tadi yang itu kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Ali ibn Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu menunjukkan, Bapak-bapak, Sayyidina Umar itu banyak cerita yang tidak bisa saya ceritakan hari ini. Betapa orang-orang yang dahulu, Sayyidina Umar itu tegas. Dalam banyak riwayat, beliau itu keras Pak. Tetapi beliau itu wal-afina aninnas. Kalau mau marah itu, diingatkan sama orang, khuzil afwa wa'mur bil mu'rfi wa'rid anil jahilin. Itu Sayyidina Umar adem hatinya. Maka di sini ini perintah agama. Boleh nggak marah? Boleh. Rasulullah marah nggak? Marah. Tapi marahnya Rasulullah itu indah Pak. Nabi itu dalam banyak hadis tidak pernah marah kalau dirinya yang dikritik. Kalau pribadinya. Bahkan Bapak banyak cerita itu. Itu ada Yahudi, Zaid bin Sa'nah. Itu masuk Islamnya keren Pak. Kata Yahudi ini, saya sudah meneliti zahirnya Muhammad. Saya lihat wajahnya, fa'araftu annahu laisa biwajhin kadzab. Mukanya ini bukan muka kriminal, muka orang baik, kata Zaid bin Sa'nah. Ini Yahudi banget. Tapi, kata dia, secara tradisi, saya itu diberitahu bahwa puncak kenabian seorang nabi itu rasa sabarnya selalu mendahului apa ini? Emosinya. Emosinya ada 10 langkah di belakangnya. Maka kata Zaid bin Sa'nah, saya mau uji ini orang. Kalau dia lulus dengan ujian saya akan masuk Islam. Zaid bin Sa'nah itu nguji kapan ya? Saya bisa membuat nabi itu marah dengan emosi. Satu ketika terjadi Pak. Nabi itu butuh dana uang. Jadi Sayyidina Ali itu cerita, Nabi, tetangga kita di samping kota Madinah itu masuk Islam karena punya persepsi Tuhan kita lebih bagus dari berhala. Waktu mereka nyembah berhala, mereka kaya. Begitu masuk Islam, miskin. Ini orang lemah iman nih. Dia kan nggak tahu itu ujian, kesabaran, nggak tahu. Yang dia tahu, kenapa begitu masuk Islam gua kere? Maka mereka ini mau murtad. Adrikhum ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, Nabi, kita harus menyelamatkan iman mereka. Kata Nabi dengan apa? Ya dengan bansos. Kasih Rasulullah transferan. Kasih makan. Kata Nabi, bagaimana ngasihnya? Nggak punya uang saya. Zaid bin Sa'nah ini dengar. Kalau Nabi butuh uang, dia bilang, kata Zaid, maaf Muhammad. Saya bukan mencuri dengar, tapi kedengaran. Kamu butuh uangnya. Oh iya, saya butuh uang untuk umat saya nih. Mau saya bantulah kehidupan mereka. Tapi saya nggak punya uang. Gini aja. Kata Yahudi tadi. Muhammad, kamu kan punya kebun kurma di situ, katanya. Iya, kata Nabi. Itu ada dalam kuasa saya. Gini aja, kata Zaid bin Sa'nah. Saya butuh sama kurma. Tapi kurmamu kan belum matang, kata Zaid bin Sa'nah. Jadi gini, nanti kalau kurmamu matang, itu semuanya jual ke saya. Saya bayar cash hari ini. Kayak orang pesan makanan gitu Pak. Ya, kata orang Yahudinya, ini saya kasih uang cash ya Rasulullah, katakan kalau sekarang 100 juta. Tapi nanti sekian ton dari kurma itu pas panen, itu serahkan kepada saya. Kata Nabi, kamu tahu kan, ini panennya masih lama loh. Ini masih mentah. Bisa jadi 3 bulan lagi. Enggak apa-apa. Saya bayar cash, nanti Nabi bayar setelah apa ini? 3 bulan pakai apa ini? Kurma. Transaksi Pak. Transaksi. Diserahkan itu semuanya. Memang niatnya nguji. 3 hari kemudian, Zaid bin Sa'nah ini datang Pak. Tidak pakai basa-basi itu. Dalam hadis itu. Langsung akhodha bimajami'i thawbihi. Nyekek. Oh bahasa gampang ini. Majami ini kan ujungnya baju. Karena dari sini baju bisa kita pakai. Dicekek lehernya. Langsung ngomong. Ya Muhammad. Bayar hutangmu. Saya trauma. Bani Abdul Muthalib nih. Kakek moyangmu ini. Lamu turun. Suka ngemplang hutang. Sayyidina Umar itu berdiri Pak. Ini orang saya mutilasi, gue tabokin, ini gak ada sopan-sopannya sama Nabi. Lihat Pak. Nabi itu kan pribadinya itu. Kakek moyangnya yang diapakan ini, yang dihina, dibully. Itu Nabi marah sama Sayyidina Umar. Kata Nabi, Umar duduk. Ya, nggak begitu cara kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat Pak. Umar, ana wa huwa, saya dan Yahudi Zaid bin Sa'nah ini ahwaju ila ghairi hadza.
Kami itu membutuhkan bukan amukanmu, bukan emosimu, bukan pembelaanmu kepada Nabi. Itu saya nggak butuh. Yang kami butuhkan, kamu ngomong dong sama saya. Rasulullah, kalau punya hutang, bayar. Kamu ngomong juga sama Zaid bin Sa'nah. Kamu kalau nagih hutang yang berakhlak. Gitu. Ini kan Nabi luar biasa, Pak. Jangan cuman Yahudinya aja kamu. Saya perlu juga diingatkan. Jangan-jangan Yahudi itu benar. Saya punya hutang, saya lupa. Kan dia punya kebenaran. Makanya dua-duanya nasihati. Kata Yahudi Zaid bin Sa'nah, al-an ya Muhammad. Sekarang. Apa kata Nabi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kemudian pesanan kurmanya misalnya 3 ton. Itu dibayar sama Nabi 3,5 ton. Zaid bin Sa'nah nggak terima. Kata saya, Nabi kan cuma 3 ton. Kenapa ada tambahan 500 kilogram? Ini 500 kilogram karena kamu dicekek Umar tadi. ini ganti kerugian immaterial. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqtub. Maka bapak-bapak pada kesempatan ini memang mengendalikan emosi itu bukan sesuatu yang mudah. Dan itu sebetulnya kunci dari kesehatan. Karena orang kalau ada dalam posisi yang di atas, memarahi yang di bawah, maka dia akan meluapkan segala macam emosi yang ada di dalam hatinya. Dan dia pasti akan keluar dari kepantasan dalam akhlakul karimah. Sementara kalau dia ada di bawah, tidak bisa marah ke yang atas, maka dia akan sakit hati sepanjang masa. Dia bisa jadi stres, dia simpan di dalam hatinya, boleh jadi dia juga akan mengalami penyakit yang ada di dalam jasmaninya. Maka pesan dari Nabi, la taghdab. Kalaupun marah, marahlah bermartabat seperti Rasulullah. Nabi itu kalau marah selalu mengedepankan logika. Ada imam di masjid, diadukan, Pak. Diaduin sama jemaah. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah, bacaannya panjang-panjang. Nabi ngomongnya indah loh, Pak. Nggak ada orang, imam jangan panjang, enggak. Dibangkitkan kesadarannya. Apa kata Nabi dalam inna minkum munafirin. Sebagian dari kamu itu membuat orang lari dari masjid loh. Kata sahabat, siapa Nabi yang buat orang lari dari masjid? Lah itu orang kalau sholat baca surah Al-Baqarah gitu. Ya tentu jamaahnya saya udah tahu. Wah, imam ini Al-Baqarah rakaat pertama gua nggak datang ke masjid. Berapa banyak orang yang datang ke masjid karena inna minkum munafirin. Sayyidina Mu'az bin Jabal sholat isya panjang-panjang. Ya, sholat isya panjang-panjang nih. Sudah panjang-panjang malam lagi. Sayyidina Mu'az itu istimewa, Pak. Sholat terus sama Nabi. Sholat isya itu mesti sama Nabi. Di kampungnya tidak ada yang bisa jadi imam. Jadi selesai sholat, Sayyidina Mu'az itu lari secepat-cepatnya naik kuda. Balik ke kampungnya untuk jadi imam isya. Jadi sholat isya di kampungnya itu nunggu Mu'az datang dari Madinah. Begitu sampai di sana, bacaannya panjang, Pak. Karena panjang, ada yang mufarokoh. Mungkin supir taksi belubet, Pak, belum sampai target. Mufarokoh dia di belakang gitu. Dia sempurnakan sholatnya cepat, kabur. Ada yang ngelirik, Pak. Waduh, berpisah ini dari jemaah ini. Wah, munafik ini. Diajak sholat kok malah lari. Ini jeleknya orang, Pak, ngadu ke Mu'az. Mu'az tahu nggak? Ada jemaah yang kabur yang diajak sholat. Kenapa? Nggak tahu. Munafik yang dicari duit mulu. Setoran taksi yang dipikirin. Dibully, Pak. Mu'aznya ngomong, bener juga ya. Orang tadi besok denger. Lo diomongin kemarin semasjid. Apa? Kata imam gue munafik lo diajak sholat kabur. Ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Mu'az kalau jadi imam, udah malam-malam, bacaannya panjang ya Rasulullah. Saya punya hajat Nabi. Yang saya juga punya kebutuhan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini tidak seimbang Nabi. Nabi marah ngomongnya, bukan Mu'az bodoh. Afatan. Apa kamu mau membuat fitnah? Kerusakan di tengah umatku sehingga orang lari dari masjid karena mereka takut berjamaah dengan engkau. Itu Nabi marah, Pak. Nabi marah banyak sekali, Pak. Tetapi selalu dengan uslub yang tidak to the point kepada orangnya, tidak melukai, dan Nabi itu selalu tidak pernah menyebut nama. Mabalu kaumin, gimana nasibnya satu kaum itu kalau perlakuannya seperti itu. Padahal kaum yang dimaksud itu boleh jadi orang yang ada di hadapan Nabi. Maka dalam ilmu usul fikih itu ada pembahasan namanya al-am urida bihil khos. Ada kata-kata yang bersifat umum, menyangkut semua orang. Padahal yang dimaksud di situ adalah al-khos. Kayak Quran bilang, thumma
Afidu kama afadun nasu. Kalau nanti sudah terbenam matahari, Bapak sedang wukuf di Arafah, afidu, bergeraklah ke Musdalifah. Kama afadun nas, sebagaimana dulu orang-orang bergerak dari Arafah ke Musdalifah. Siapa An-Nas orang-orang itu? Nabi Ibrahim. Gitu. Nabi Ibrahim yang khusus itu dibahasakan dengan umum. Itu biasa dalam bahasa Arab dan itu yang digunakan oleh Rasulullah. Cara Nabi marah itu selalu menggunakan logika. Ada Robi kencing Pak di masjid. Nggak ada Nabi teriak, penistaan masih enggak. Nabi bilang, biarin dulu, kan dia enggak tahu. Setelah dia kencingnya selesai dipanggil sama Nabi. Kamu tadi ngapain di situ? Kencing ya Rasulullah. Kenapa kencing di situ? Enggak tahan ya Rasul. Kamu tahu enggak? Ini rumah Allah. Rumah Allah itu enggak pantas ada kencingnya. Enggak pantas ada baunya. Oh gitu ya Rasulullah. Itu Nabi Pak. Ada orang datang sama Rasulullah itu. Itu dalam Musnad Imam Ahmad ada. Diceritakan dengan indah oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Ada orang datang sama Nabi itu enggak tanggung-tanggung. Ya Rasulullah izan li fi zina. Nabi, saya minta izin Nabi, mau zina. Kalau ada orang datang itu ke saya, kan saya tanya, kamu minta izin apa nantangin saya? Kan itu zina haram semua orang tahu. Tapi Nabi enggak pernah, Pak. Nabi marah. Karena itu hurmatilah, tetapi marahnya berenang. Kata Nabi, duduk, sini duduk. Kata Nabi, kamu ngomong apa tadi? Idzan li fi zina. Kata Sayyidina Umar, orang kayak gini enaknya ditabokin ya Rasulullah. Kata Nabi, apa kamu bilang idzan li fi zina? Mau zina kamu? Iya. Kenapa? Oh cerita dia. Saya kira Nabi nanya, kamu punya ibu nggak? Punya. Ibumu perempuan nggak? Perempuan ya Rasulullah. Kamu mau nggak ibumu dizinai orang? Nggak mau Nabi. Saya celurit ada orang zinai ibu saya. Kalau ibumu tidak mau dizinai orang lain, maka ibunya orang lain juga nggak mau dizinai sama kamu. Kamu punya anak perempuan nggak? Punya ya Rasulullah. Kamu mau nggak anak perempuanmu dizinai orang? Nggak mau. Maka anak perempuan orang lain juga nggak mau dizinai. Disebut Pak semua perempuan itu. Apa kata orang tadi? Cukup Nabi, saya taubat, saya salah. Dipegang dadanya itu sama Rasulullah. Apa kata sahabat? Semenjak kejadian itu, kami tidak pernah melihat ada orang hatinya lebih bersih dari orang itu di Madinah. Itu adalah orang yang mau berzina izin kepada Rasulullah. Itu menunjukkan bapak-bapak bahwa cara mulut berbicara itu mampu merubah yang tidak baik menjadi yang baik. Tetapi kata-kata yang tidak baik itu boleh jadi justru menjauhkan orang yang punya keinginan untuk baik dari kebaikan itu sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis ini, Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa al-kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, untuk kemudian nanti bersama para al-muttaqin digiring ke al-firdausul a'la bersama orang-orang yang soleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.